Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu malam di bulan Ramadan, Abu Nawas tiba-tiba ingin menikmati secangkir kopi. Sayangnya, persediaan di rumahnya habis. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung kopi di seberang hutan, meskipun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam, tapi demi secangkir kopi, Abu Nawas tak gentar. Sambil berjalan melewati hutan yang sunyi, ia tetap santai. Sesekali, suara burung malam dan dedaunan yang tertiup angin membuat suasana sedikit mencekam. Tapi Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di warung kopi. "Pak, ada kopi?" tanya Abu Nawas kepada penjual kopi. "Ada Tuan Abu. Mau diminum di sini atau dibungkus?" jawab sang penjual. "Dibungkus saja, buat nemenin sahur nanti," ujar Abu Nawas. Sang penjual kopi keheranan. "Tumben Tuan Abu, malam-malam begini beli kopi, gak takut hantu?" tanyanya penasaran. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, mana ada hantu di bulan puasa. Sebelum Ramadan sih aku sering ketemu hantu, tapi hantu itu malah takut kalau bertemu denganku. Mereka gak mau aku kerjain," katanya dengan wajah penuh percaya diri. Penjual kopi tertawa terbahak-bahak. "Kalau aku sih gak berani keluar malam begini, sering apes ketemu hantu terus. Padahal aku gak pernah mengganggu mereka, dan aku sering beribadah," keluhnya. Abu Nawas tersenyum sinis. "Mungkin tuan ibadahnya hanya kalau lagi butuh sesuatu saja. Hantu itu doyan sama orang yang jarang beribadah loh," katanya sambil mengambil kopi yang sudah selesai dibungkus. Setelah membayar, Abu Nawas pun berpamitan. "Baiklah, aku pulang dulu. Sahur sebentar lagi," katanya. "Hati-hati Tuan Abu. Di dekat kuburan suka ada Mbak Engkun yang berdiri di ranting pohon," ujar penjual kopi sambil berbisik. Abu Nawas hanya tertawa kecil, melanjutkan perjalanan pulang melewati hutan. Saat melewati kuburan, ia tiba-tiba kebelat kencing. Karena tak tahan, ia pun berhenti di bawah sebuah pohon di pinggir kuburan untuk buang air kecil. Setelah itu ia kembali berjalan pulang. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Abu Nawas mulai heran. "Loh, kok aku balik lagi ke kuburan ini? Bukannya aku sudah berjalan jauh?" gumamnya. Ia mulai berpikir, jangan-jangan aku dikerjain hantu gara-gara tadi kencing enggak permisi, ucapnya dalam hati. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas teringat bahwa saat berbuka puasa tadi ia makan banyak jengkol. Ia pun tersenyum jahil dan bersiap melancarkan serangan balasan. Dengan suara lantang ia berkata, "Hai hantu penunggu pohon ini, kamu sudah menyesatkan jalanku. Kalau kau masih menggangguku, aku kencingin lagi pohon ini. Kebetulan aku habis makan jengkol, jadi siap-siap mabuk." Tiba-tiba sebuah bayangan putih melesat cepat ke atas, menghilang seketika. Abu Nawas tertawa puas. "Mampus kau, berani-beraninya mengerjai aku," katanya sambil kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini jalannya terasa lebih lancar. Hanya butuh 1 jam, akhirnya ia sampai di rumah tepat waktu untuk sahur. Dengan santai ia duduk menyeruput kopi yang tadi dibelinya sambil menikmati sebatang rokok. "Aduh, malam ini benar-benar nikmat," gumamnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan telah tiba. Kota penuh dengan semangat ibadah dan aroma makanan lezat menjelang berbuka puasa. Di sudut pasar, para pedagang takjil sibuk menjajakan dagangan mereka. Ada yang menjual kurma, bubur, manisan, hingga roti khas Timur Tengah. Suatu sore Abu Nawas berjalan-jalan mencari takjil. Ia melihat sebuah gerobak dengan spanduk besar bertuliskan, "Takjil murah, hanya 1 dinar."
Mata Abu Nawas langsung berbinar. Wah, murah sekali ini. Biasanya takjil di sini mahal, tapi ini cuma 1 dinar. Aku harus membelinya, gumamnya. Dengan langkah cepat Abu Nawas mendekati penjualnya. Seorang pria bertubuh gemuk dengan senyum ramah. Tuan, apakah takjilnya masih ada? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, masih banyak. Silahkan dibeli, jawab si penjual dengan senyum lebar. Baiklah, saya beli takjilnya. Tolong buatkan 1 porsi, kata Abu Nawas. Si penjual bertanya, Tuan ingin isi berapa kurma dalam takjilnya? Abu Nawas mengernyitkan dahi. Memangnya ada pilihan isi? Si penjual mengangguk. Ya Tuan, kami punya takjil isi bebas, minimal 1 buah kurma, selebihnya terserah Anda. Abu Nawas berpikir, kalau murah begini lebih baik ambil yang agak banyak saja. Lalu ia berkata, baiklah, saya ingin yang isi 5 buah kurma. Si penjual segera menyiapkan takjil, memasukkan 5 buah butir kurma ke dalam mangkuk berisi susu dan madu, lalu menyerahkannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengeluarkan uang 1 dinar dan memberikannya kepada si penjual. Namun begitu menerima uang itu, si penjual mendelik dan berkata, Tuan, uangnya kurang. Apa? Kurang? Bukankah harganya 1 dinar? Tanya Abu Nawas bingung. Si penjual tersenyum penuh kemenangan. Benar Tuan, tapi 1 dinar untuk takjil yang berisi 1 buah kurma. Tuan memesan isi 5, jadi harganya 5 dinar. Mata Abu Nawas langsung membelalak. Astagfirullah, jadi kau menjual takjil dengan sistem harga per butir kurma? Kenapa tidak kau tulis dengan jelas? Protes Abu Nawas. Si penjual tetap tersenyum. Saya sudah tulis Tuan, takjil murah 1 dinar. Itu benar kan? Saya tidak menipu, hanya saja Anda tidak bertanya lebih dahulu. Abu Nawas merasa tertipu, tapi ia tahu ini bukan penipuan biasa, melainkan kecerdikan si penjual dalam bermain kata-kata. Akhirnya Abu Nawas terpaksa membayar 5 dinar. Namun dalam hatinya ia bersumpah, besok aku akan kembali dan membalas trik licik ini. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat si penjual masih menjajankan dagangannya. Kali ini Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. Tuan, saya ingin membeli takjil 1 dinar, isi 5 buah kurma, katanya dengan tenang. Si penjual senang karena Abu Nawas kembali, lalu segera menyiapkan takjilnya. Setelah selesai, Abu Nawas menerima takjilnya dan berkata, terima kasih, sekarang saya ingin membeli lagi 1 dinar untuk 1 buah kurma. Si penjual mengangguk dan menyiapkan lagi 1 porsi. Lalu Abu Nawas mengulanginya lagi dan lagi dan lagi. Setelah membeli 5 porsi secara terpisah, Abu Nawas kini membeli 5 buah kurma dan 5 mangkuk terpisah. Tetapi ia hanya membayar 5 dinar, bukan 25 dinar. Si penjual terdiam, wajahnya berubah kecut. Ia sadar bahwa ia telah dikerjain oleh Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, nah, sekarang aku tidak merasa rugi lagi. Hukum jual beli harus adil, bukan? Jamaah yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Si penjual takjil akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas dan mengubah spanduknya agar lebih jelas tertulis harga per kurma, agar tak ada lagi yang tertipu atau membalasnya seperti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu. Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. Baiklah, tanyakanlah, jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, menurutmu
mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah? Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun, jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya. Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta, tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun Ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan, seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu siang di bulan Ramadan, udara di Baghdad sangat panas. Orang-orang berpuasa dengan penuh kesabaran, kecuali satu orang yang memang terkenal malas ibadah, yaitu Abu Jahal. Saat orang lain menahan lapar dan haus, Abu Jahal malah asik makan daging panggang dan minum susu dingin di rumahnya. Dengan santainya, ia berkata, "Untuk apa susah-susah puasa? Yang penting perut kenyang dan hati senang." Kebetulan kelakuan Abu Jahal ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun berpikir, orang seperti ini harus diberi pelajaran, gumamnya.
Abu Nawas lalu menemui penjaga pasar Baghdad dan berbisik, "Tuan, ada pencuri makanan di kota ini. Orang itu makan di siang bolong saat semua orang berpuasa." Penjaga pasar langsung marah. "Siapa orangnya? Harus kita hukum." "Tuan, ikut aku. Dia sedang asik makan di rumahnya." Bersama beberapa penjaga pasar, Abu Nawas menuju rumah Abu Jahal. Di depan rumahnya, Abu Nawas pura-pura berteriak dengan suara panik, "Celaka! Ini celaka! Ada orang kerasukan jin lapar." Penjaga pasar kebingungan. "Jin lapar? Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Iya, aku melihat dengan mataku sendiri. Orang itu tidak bisa berhenti makan meskipun ini bulan Ramadan. Itu pasti jin lapar yang menyamar jadi manusia." Para penjaga langsung menerobos masuk ke rumah Abu Jahal. Dan benar saja, mereka mendapati Abu Jahal sedang makan paha kambing besar dengan tangan kanan memegang roti dan tangan kiri memegang mangkuk susu. Salah satu penjaga berteriak, "Astagfirullah, itu dia jinnya, jin lapar yang menyamar jadi manusia." Abu Jahal tersedak. "Apa? Aku bukan jin, aku adalah Abu Jahal." Tapi para penjaga tidak percaya. Manusia normal tidak mungkin makan sebanyak itu saat Ramadan. Kau pasti jin. Mereka langsung menggotong Abu Jahal keluar rumah dan membawanya ke pasar. Di tengah jalan, banyak orang yang melihatnya sambil berbisik-bisik, "Astagfirullah, ada jin lapar tertangkap. Lihat perutnya besar sekali. Pasti dia makan semua makanan kita." Wajah Abu Jahal merah padam. "Aku bukan jin, aku adalah manusia," teriaknya. Tapi tidak ada yang percaya. Di pasar, para penjaga hampir saja mengikatnya di tiang sebagai tontonan. Tapi sebelum itu terjadi, Abu Jahal berteriak, "Ampun, aku berjanji tidak akan makan di siang hari lagi. Aku akan puasa asal kalian bebaskan aku." Akhirnya para penjaga tertawa dan melepaskannya. Abu Nawas mendekati Abu Jahal dan berbisik, "Nah, sekarang kau tahu rasanya kalau tidak menghormati orang lain yang berpuasa." Sejak saat itu, Abu Jahal tidak berani lagi makan di siang hari selama Ramadan. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan makan sembarang di bulan puasa, nanti dikira jin lapar. Orang yang malas beribadah pasti akan kena batunya sendiri. Kalau Abu Nawas sudah turun tangan, siap-siap saja kena jebakan. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai menjelang Lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan Lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa Lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, "Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR?" Pak Ridwan mengerutkan kening. "THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas?" "Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu, mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar?" Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu
bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR. Tentu saja, jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. Oh, kalau begitu Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun. Pak Ridwan terkejut. Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda, sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda. Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas. Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu, karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi. Abu Nawas tersenyum puas. Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya. Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok, padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim. Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan. Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman, mari kita makan bersama. Abu Nawas pura-pura terkejut. Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal, apa kita boleh makan? Tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. Ah, tenang Abu Nawas, puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting aku kenyang dan bahagia. Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang.
Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa." Abu Jahal tertawa puas. "Itulah gunanya berteman denganku, Abu Nawas." Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala sementara kau mendapat dosa." Wajah Abu Jahal langsung pucat. "Apa? Bagaimana bisa begitu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya, meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras, atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Sudah paham apa yang aku jelaskan, Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, "Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku, Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu bertobat," sahut Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Jahal mulai berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat. Kisah selanjutnya, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak, Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak, hamba tidak menolak." "Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas,
apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja sudah, Baginda. Raja mengangguk. Lalu, berapa jumlah bintang di langit? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini. Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir, bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri. Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku. Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Menjelang bulan Ramadan, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Baginda raja yang sudah terbiasa tentu bukanlah merupakan beban baginya, bahkan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Apalagi dengan seorang Abu Nawas, ulama sufi yang taat menjalankan perintah agama. Pada suatu hari Baginda raja bertanya kepada Abu Nawas, kenapa sih puasa di bulan Ramadan hanya sebulan? Abu Nawas menjawab, itu kan sudah ketetapan dari Allah Paduka. Kita selaku hambanya cukup menjalankan. Sesaat Baginda raja terdiam, seolah tidak puas dengan jawaban tersebut. Emangnya kenapa Paduka? Apakah Paduka keberatan menjalankan puasa sebulan? Tanya Abu Nawas. Tidak, aku justru merasa bahagia, balas Baginda raja. Jadi begini Abu Nawas, ngomong-ngomong tentang puasa, apakah kamu sanggup bila puasa setahun penuh? Tanya Baginda raja. Waduh, saya kurang tahu Paduka. Lagian tidak ada perintahnya Paduka, ngapain harus menyiksa diri? Jawab Abu Nawas. Kamu itu kan ulama sufi Abu Nawas, masa tidak kuat? Begini saja, aku ada tantangan untukmu, ucap Baginda raja. Hah? Tantangan apa itu? Tanya Abu Nawas heran. Aku tantang kamu berpuasa setahun penuh, tapi puasa yang akan kamu lakukan harus sesuai dengan anjuran agama. Apakah kamu sanggup? Tanya balik Baginda raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dalam hati ia berkata, hah? Emangnya ada puasa setahun? Itu kan perkara bid'ah yang tidak diajarkan Rasulullah. Bagaimana Abu Nawas? Kau berani tidak menerima tantangan ini? Desak Baginda raja. Maaf yang mulia, bukannya saya tidak sanggup, tetapi saya bingung mencari alasan untuk membenarkan ibadah puasa yang akan saya lakukan, ujar Abu Nawas. Itu urusanmu. Bukankah kau ulama sufi yang terkenal cerdik? Pasti kau bisa menemukan jawabannya, tukas Baginda raja. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka. Tetapi berhubung sekarang masih bulan Ramadan, kita tunda dulu sampai puasanya selesai, kata Abu Nawas. Singkat cerita, setelah bulan Ramadan berlalu, Abu Nawas ditagih janjinya oleh Baginda raja. Wahai Abu Nawas, kapan kau akan menjalankan tantanganmu? Tanya Baginda raja. Nanti Paduka, nanti, jawab Abu Nawas.
Iya, tapi kapan? Tanya Baginda Raja tak sabar. Sabar ya Paduka, jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditanya, Abu Nawas selalu mengelak dengan jawaban yang sama. Hingga pada suatu hari Baginda Raja kembali bertanya, Abu Nawas, kau selalu saja mengulur-ngulur waktu. Kalau kau tak sanggup bilang saja. Ini sudah sampai bulan Desember. Bahkan sebentar lagi datang bulan Januari. Abu Nawas membalas, baik Paduka yang mulia, besok hari Kamis saya akan menjalankan tantangan tersebut. Ketika hari Kamis telah tiba, Abu Nawas pun menjalankan puasa untuk memenuhi tantangan Baginda Raja. Kemudian pada hari Jumatnya, Abu Nawas segera mendatangi istana. Jadi, mulai kemarin kau sudah berpuasa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, dan alhamdulillah saya sudah berpuasa setahun penuh, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun heran mendengar pengakuan Abu Nawas. Setahun penuh? Bagaimana mungkin Abu Nawas? Kau baru saja puasa sehari, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, kemarin waktu hari Kamis itu adalah akhir tanggal bulan Desember, dan sekarang sudah awal bulan Januari dengan tahun yang berbeda. Itu berarti saya sudah menjalankan puasa selama setahun, dan ibadah puasa yang saya lakukan sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, yaitu berpuasa pada hari Kamis. Jadi kesimpulannya, saya mulai berpuasa pada akhir tahun di bulan Desember dan berbuka puasa di awal tahun pada awal bulan Januari, jelas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa dan memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun akhirnya mendapatkan hadiah berupa pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil yang ramai menjelang Lebaran, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Ia bukan orang kaya, tetapi kecerdasannya selalu membuatnya bisa bertahan hidup. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang yang sering mengeluarkan akal-akalan untuk mengatasi masalahnya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melihat banyak orang sibuk berbelanja keperluan Lebaran. Abu Nawas tersenyum sendiri, berpikir bahwa Lebaran adalah waktu yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Namun, ia sendiri tak punya cukup uang untuk membeli sesuatu yang istimewa. Di tengah keramaian, Abu Nawas melewati sebuah toko kelontong milik Pak Ridwan, saudagar kaya yang terkenal pelit. Pak Ridwan selalu menghindari memberi sedekah meskipun ia memiliki kekayaan melimpah. Abu Nawas tersenyum licik, berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menguji kedermawanan Pak Ridwan. Ia masuk ke dalam toko dan mulai bertanya, Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan, apakah Anda menjual THR? Pak Ridwan mengerutkan kening. THR? Mana ada toko yang menjual THR, Abu Nawas? Oh, jadi THR itu bukan barang yang bisa dibeli. Kalau begitu, mengapa banyak orang yang menerimanya setiap tahun tanpa harus membayar? Abu Nawas bertanya dengan polos. Pak Ridwan bingung. Ia tahu bahwa Abu Nawas pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia tidak ingin kalah debat. THR itu diberikan, bukan dibeli. Itu hak pekerja dari majikannya. Abu Nawas mengangguk. Oh, jadi kalau seseorang bekerja untuk orang lain, maka ia bisa mendapatkan THR. Tentu saja, jawab Pak Ridwan. Abu Nawas tersenyum lebar. Oh, kalau begitu Pak Ridwan, saya sudah bekerja untuk Anda sepanjang tahun. Pak Ridwan terkejut. Hah? Emangnya kapan kamu pernah bekerja untuk saya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Setiap hari saya selalu berbicara tentang toko Anda kepada orang-orang. Saya memuji kualitas barang dagangan Anda sehingga banyak orang datang dan berbelanja. Bukankah itu semacam promosi? Tanpa saya sadari, saya sudah membantu meningkatkan penjualan Anda. Pak Ridwan terdiam. Orang-orang di sekitar mulai tertawa mendengar akal cerdik Abu Nawas.
Mereka semua setuju bahwa promosi dari mulut ke mulut adalah bagian dari pekerjaan yang nyata. Malu karena kalah dalam perdebatan, Pak Ridwan akhirnya mengambil sebuah amplop berisi uang dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ini THR untukmu, karena kau memang luar biasa dalam berdiplomasi." Abu Nawas tersenyum puas. "Terima kasih Pak Ridwan. Lihat, tidak ada yang salah dalam berbagi. Justru semakin banyak memberi, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan." Orang-orang bersorak gembira melihat kejeniusan Abu Nawas. Dengan uang THR yang diterimanya, ia tidak hanya membeli keperluan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membaginya kepada anak-anak yatim di kampungnya. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini: kecerdikan bukan hanya digunakan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan kebaikan. Berbagi rezeki tak akan membuat seseorang miskin, justru akan membawa keberkahan yang lebih besar. Kisah selanjutnya. Kedatangan bulan Ramadan menjadi harapan bagi umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berpuasa berarti menahan diri dari segala perbuatan buruk, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan tertutup, serta setan-setan akan dibelenggu." Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk terus mengganggu umat manusia hingga hari kiamat kelak. Akan tetapi, ada saat-saat di mana setan tidak mampu menggoda manusia. Pada bulan suci yang penuh berkah ini, setan akan terbelenggu. Intensitas setan dalam menggoda manusia menjadi terbatas, tidak seperti di hari biasa. Namun, ada beberapa setan yang tetap berkeliaran. Akan tetapi, setan yang tidak terikat pun tidak mampu menggoda manusia apabila manusia tersebut memiliki ketaatan yang dalam. Suatu hari Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak muram dan gusar. Setelah Abu Nawas tiba dan memberikan salam, raja langsung menyampaikan kegelisahannya. "Abu Nawas, aku heran dengan perilaku rakyatku. Bukankah sekarang bulan Ramadan? Mengapa masih banyak rakyatku yang tidak berpuasa, melakukan maksiat, bahkan berjudi? Aku sebagai raja sangat marah melihatnya. Padahal kan setan sudah dibelenggu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Ampun Baginda, manusia memang seringkali mengaku beriman kepada Allah dan berjanji akan menaati perintah-perintahnya. Namun banyak yang gagal karena lemahnya iman mereka." Sang raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bukankah tanpa gangguan setan seharusnya manusia lebih mudah beribadah?" Abu Nawas menghela napas sejenak sebelum menjelaskan, "Baginda, meskipun setan dibelenggu, manusia tetap memiliki hawa nafsu yang sudah terbiasa dipengaruhi oleh setan. Bukankah sebelum Ramadan tiba, setan telah menanamkan kebiasaan buruk dalam diri manusia? Jadi, meskipun mereka tidak lagi digoda langsung oleh setan, mereka masih mengikuti jejaknya. Ibarat seekor kuda yang sudah lama ditarik oleh kekang ke arah yang salah. Meskipun talinya lepas, kuda itu akan tetap berjalan di jalur yang sama." Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, melawan setan yang dibelenggu saja mereka kalah. Apalagi jika mereka harus melawan setan yang lepas atau tidak dibelenggu. Jika manusia ingin benar-benar bebas dari godaan, mereka harus melatih diri untuk menundukkan bahwa nafsunya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan." Sang raja termenung sejenak, kemudian ia mengangguk mantap. "Kau benar Abu Nawas, aku harus lebih memperhatikan rakyatku, tidak hanya saat Ramadan, tetapi sepanjang waktu. Aku akan memastikan mereka mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik, agar mereka tidak hanya mengandalkan setan sebagai alasan atas perbuatan buruk mereka." Abu Nawas tersenyum, merasa lega karena Baginda mulai memahami hakikat permasalahan ini.
Ia pun berpamitan meninggalkan istana dengan hati yang tenang. Sementara sang raja mulai merencanakan cara untuk memperbaiki akhlak rakyatnya. Kisah selanjutnya. Sejumlah pakar sejarah menyebutkan bahwa sejarah teror dalam agama Islam dilakukan oleh sekelompok kaum radikalis. Mereka dikenal sebagai kelompok yang intoleran, fanatik, dan eksklusif, atau istilahnya adalah teroris. Bahkan ulama besar menjadi target kaum radikalis dalam aksi teror-teror mereka. Bahkan pula pernah diancam untuk dibunuh. Suatu ketika Abu Nawas tengah sholat asar di masjid. Tiba-tiba datang sekelompok kaum radikal menghampiri Abu Nawas dengan membawa pedang. Mereka berencana membunuh Abu Nawas. Andai bukan karena karisma dan kecerdasannya, mungkin Abu Nawas sudah terbunuh. Salah satu dari mereka dengan berpakaian hitam yang merupakan pimpinan kelompok radikal atau disebut teroris mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kami akan mengajukan 2 pertanyaan kepadamu. Jika engkau mampu menjawabnya, kau akan selamat. Tapi jika tidak, kami akan membunuhmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Maaf, simpan dulu pedang kalian. Melihatnya saja sudah membuat hatiku gelisah." Salah satu dari mereka menggeleng dan menjawab, "Oh tidak, mana mungkin kami akan menyarungkan pedang ini, sementara kami berharap mendapatkan imbalan besar dengan menebaskannya ke lehermu." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Baiklah kalau begitu, tanyakan saja apa yang kalian inginkan." Mereka melanjutkan, "Ada 2 jenazah di depan pintu. Yang pertama, seorang laki-laki peminum khamr, lalu ia meninggal dalam keadaan mabuk. Yang kedua, seorang perempuan yang hamil dari hubungan zina dan ia meninggal dalam kondisi mengandung sebelum bertaubat." Pertanyaannya, 2 jenazah tersebut mukmin atau kafir? Gerombolan teroris ini mengajukan pertanyaan yang betul-betul menjebak Abu Nawas. Mereka menggiring Abu Nawas masuk ke dalam pemahaman akidah mereka. Menurut mereka, Muslim yang melakukan dosa besar dinyatakan keluar dari Islam atau kafir. Namun Abu Nawas sangat cerdik. Beliau tidak terjebak penggiringan opini mereka. Bahkan mereka yang terbawa arus pemikiran Abu Nawas. Abu Nawas menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya, "Dari kelompok manakah kedua jenazah ini? Apakah mereka Yahudi?" "Kami bukan Yahudi," jawab salah satu dari mereka dengan tegas. Abu Nawas mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah mereka Nasrani?" "Tidak," sahut yang lain. "Atau mungkin mereka Majusi?" lanjut Abu Nawas. "Bukan," jawab mereka serempak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Lalu, dari golongan mana mereka?" tanyanya. "Mereka adalah kaum muslimin," jawab salah seorang dari mereka. Abu Nawas menghela napas dan tersenyum. "Nah, berarti kalian sendiri sudah menjawab pertanyaan kalian." Salah seorang dari mereka masih penasaran dan bertanya, "Baiklah kalau begitu, menurutmu kedua jenazah ini akan masuk surga atau neraka?" Abu Nawas melanjutkan, "Ada orang yang lebih buruk dari 2 jenazah tersebut. Namun sekelas Nabi saja tidak berani memvonisnya masuk neraka. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, 'Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang.'" QS Ibrahim ayat 36. Diceritakan dalam ayat lain, Nabi Musa alaihissalam mengatakan tentang pengikutnya yang durhaka, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." QS Al-Maidah ayat 118. Mendengar jawaban lugas dan cerdas dari Abu Nawas, sekelompok kaum teroris itu mati kutu, hingga mereka menundukkan kepala dan undur diri. Mereka gagal membunuh Abu Nawas. Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah,
muslim yang meninggal dunia dengan membawa kalimat tauhid tidak dapat disebut kafir sebesar apapun dosanya. Dalam perspektif aswaja, tidak diberikan tindakan serampangan memberikan label kafir kepada sesama muslim. Tidak selayaknya seorang muslim mengkapling surga hanya untuk golongannya, sedangkan saudara muslim yang lain masuk neraka. Nasib seorang manusia kelak, baik disiksa atau diampuni, semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya, pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba datang 3 orang preman bertato yang terkenal sadis. Mereka memalak setiap orang yang ada di pasar dengan golok di tangan. Tak satu pun orang berani melawan, karena siapapun yang menentang mereka pasti akan dibunuh. Satu persatu para pedagang dan para pembeli di pasar dipaksa menyerahkan uang. Ada yang memberi 1 dinar, ada yang memberi 2 dinar, bahkan lebih demi menyelamatkan diri mereka. Ketika giliran Abu Nawas tiba, seorang preman mendekatinya dan berkata, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Preman itu mengulang dengan suara lebih keras, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas tetap diam dan tersenyum. Merasa tidak dihiraukan, preman itu akhirnya berteriak, "Mana uangmu wahai pria tuli?" Namun seketika preman itu terdiam dan merenung. Kenapa aku harus berteriak-teriak padahal dia tuli? Akhirnya mereka pun mencoba berbicara dengan bahasa isyarat, tetapi Abu Nawas tetap tidak bereaksi dan tampak kebingungan. Merasa frustasi dan tidak tahu harus berkata apa, ketiga preman itu menyerah. Mereka mengangkat tangan tanda pasrah dan pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa mengambil sepeser pun uang darinya. Sementara itu mereka tetap membawa sekantong penuh uang hasil memalak orang-orang di pasar. Setelah para preman pergi, orang-orang berlari mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Wahai tuan, siapa nama Anda?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, saya Abu Nawas." Mereka pun terkejut, "Loh, tuan tidak tuli?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Saya normal, pendengaran saya pun baik. Bahkan tadi saat mereka berteriak di telinga saya, hampir pecah genang telinga saya. Namun saya tetap berpura-pura tuli agar bisa lolos dari mereka tanpa kehilangan uang sepeser pun." Setelah itu Abu Nawas memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu harus digunakan untuk melawan dengan kekuatan. Kadang berpura-pura bodoh atau lemah justru bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Gunakan akal dan kecerdikanmu untuk menghadapi situasi yang sulit, karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan. Orang-orang di pasar pun mengangguk setuju dan belajar satu hal penting dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, dikisahkan Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sering mengganggu dan menyakitinya. Hampir setiap hari si tetangga kerap menyombongkan diri, berteriak keras dan memukuli tiang rumah Abu Nawas. Tak jarang pula saat Abu Nawas sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya dan hendak mengawali pembicaraan, si tetangga datang memukul tiang rumah Abu Nawas. Kebanyakan orang mungkin akan merasa terganggu dengan ulas orang seperti tetangga Abu Nawas. Hingga suatu ketika salah satu sahabat Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Nawas, sampaikanlah pada tetanggamu agar berhenti mengganggu kami." Beliau menjawab dengan tenang, "Dia itu tetanggaku, aku sama sekali tidak terganggu olehnya." Pada suatu malam, Abu Nawas sedang bersantai bersama kawan-kawannya. Namun saat itu mereka tak lagi mendengar suara gaduh dari tetangga yang biasa mengganggunya. Tak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Di manakah kawanku yang selalu melantunkan syair?" Sahabat-sahabatnya tak langsung menjawab. Mereka malah saling menoleh satu sama lain sambil tertawa. Abu Nawas bertanya, "Mengapa kalian tertawa?"
Mereka menjawab, Allah telah membebaskanmu dari keburukan tetanggamu itu. Abu Nawas bertanya, memangnya apa yang telah menimpa tetanggaku itu? Salah satu sahabatnya menjawab, dia sudah ditangkap oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara. Abu Nawas menjawab, aku wajib. Pada saat itu pula Abu Nawas bangkit. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wajib apa wahai Abu Nawas? Beliau menjawab, wajib memberikan pertolongan. Saat itu pula Abu Nawas berangkat, padahal waktu sudah cukup malam. Beliau mengetuk pintu khalifah yang ada di Baghdad. Siapa yang di pintu? Tanya salah seorang dari dalam rumah. Aku Abu Nawas. Terdengar lagi jawaban dari dalam. Abu Nawas? Benarkah itu Abu Nawas? Sebab Abu Nawas tidak datang kepada khalifah kecuali bila diminta atau diundang. Akhirnya pintu terbuka dan ternyata benar, di depan pintu sudah berdiri Abu Nawas. Selamat datang Tuan, kata penjaga rumah khalifah. Aku ingin bertemu khalifah, ucap Abu Nawas. Khalifah sudah masuk ke kamar istrinya Tuan. Aku tidak tahu apakah beliau sudah tidur atau belum, jawab si penjaga. Coba lihat dan tanyakan padanya, desak Abu Nawas. Kemudian si penjaga mengetuk pintu khalifah. Khalifah pun terkejut dan bertanya, siapa di sana? Dijawab oleh si penjaga, ada tuan kita Abu Nawas. Dijawab oleh khalifah, apakah engkau sudah tidak sehat? Sebab Abu Nawas biasanya tidak datang kepada kami kecuali di siang hari. Mengapa sekarang datang di malam hari? Selain itu, dia juga tidak bisa datang kecuali diminta oleh kami. Dijawab lagi oleh si penjaga, sekarang dia sudah berada di sini. Akhirnya sang khalifah mengenakan pakaian seperlunya lalu keluar. Ada apa, wahai Abu Nawas? Tanya sang khalifah. Abu Nawas lantas menceritakan maksud kedatangannya. Aku punya seorang tetangga, namun dia ditangkap oleh aparat keamanan. Walau dia seorang yang kurang baik, namun aku bertanggung jawab kepadanya. Seandainya bisa ditebus, maka aku akan menebusnya. Maka bebaskanlah dia. Sang khalifah bertanya, apakah hanya untuk tujuan itu engkau datang jam segini? Abu Nawas menjawab, benar, dia adalah tetanggaku wahai Amirul Mukminin. Sang khalifah pun menyanggupi. Esok hari engkau datang lagi. Insya Allah kami akan memberikan keputusan sesuai dengan permintaanmu. Namun Abu Nawas menolak. Bagaimana jika malam ini, hai Amirul Mukminin? Khalifah menjawab, kau ingin malam ini Tuan Abu Nawas? Pada saat itu pula khalifah meminta pembantunya untuk membangunkan penjaga penjara guna mengeluarkan tetangga Abu Nawas tadi. Sambil menunggu tetangganya dibebaskan, Abu Nawas berdiri di depan penjara. Begitu keluar, lelaki itu pun disambutnya. Akhirnya Abu Nawas berhasil pulang membawa laki-laki yang biasa mengganggunya. Di perjalanan, Abu Nawas menendangkan syair yang biasa dilantunkan tetangganya itu. Sekarang tak seorang pun menyanyiakan aku, justru aku yang telah menyanyiakan diriku sendiri. Wahai Abu Nawas, aku bersaksi bahwa aku akan bertobat. Sejak saat itu, dia pun berguru kepada Abu Nawas. Demikianlah kisah kebesaran hati Abu Nawas terhadap tetangganya, walaupun tetangganya kerap mengganggu dan berbuat onar. Kisah selanjutnya, Abu Jahal benar-benar murka. Berkali-kali ia berusaha menjebak dan mempermalukan Abu Nawas, tetapi selalu berakhir sebagai pihak yang kalah. Dendam membakar hatinya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Abu Nawas harus menyingkir dari hidupku, geramnya. Dengan penuh amarah ia pergi ke dalam hutan menemui dukun sakti yang konon bisa mengirim santet paling berbahaya. Tuan, aku ingin Abu Nawas celaka, buat dia tidak bisa lagi menghinaku di depan orang banyak, ujar Abu Jahal. Dukun itu tersenyum licik. Tenang, aku akan mengirim santet yang tak bisa dilawan. Makhluk ini akan memasuki rumahnya dan membuatnya sakit seumur hidup. Dia akan merintih kesakitan setiap malam sampai ajal menjemputnya.
Mendengar itu Abu Jahal tertawa puas. Kali ini Abu Jawas tidak akan selamat. Malam itu juga dukun sakti itu mulai meramal mantra, membakar kemenyan, dan memanggil makhluk gaib. Dari dalam asap hitam muncul sosok besar dengan mata merah menyala dan tubuh berasap pekat. Pergilah ke Abu Nawas, celakakan dia, perintah dukun sakti itu. Makhluk itu mengangguk, lalu melesat ke langit menuju rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di rumahnya menunggu waktu sahur. Bulan Ramadan telah tiba dan ia tengah bersiap menjalani ibadah puasa. Di meja kecilnya ada segelas air putih dan beberapa butir kurma. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan hawa rumahnya menjadi dingin. Dor! Tiba-tiba muncul sesosok makhluk gaib dari dalam asap hitam. Matanya menyala merah, cakarnya tajam, dan tubuhnya melayang di udara. Aku adalah santet yang dikirim untuk mencelakaimu, Abu Nawas. Malam ini kau akan merasakan penderitaan. Namun alih-alih ketakutan, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, tunggu dulu, kau datang di bulan Ramadan. Makhluk itu terdiam. Hah? Abu Nawas mengangguk. Bulan ini adalah bulan suci. Kau tahu apa artinya? Makhluk itu mengerutkan dahi. Aku tidak tahu. Abu Nawas tersenyum. Di bulan ini semua setan dan iblis dibelenggu. Artinya kau tidak boleh bekerja untuk hal-hal jahat. Kau juga tidak boleh menyakiti orang yang sedang berpuasa. Makhluk itu mulai gelisah. Tetapi aku harus menjalankan tugasku, Tuan. Siapa yang memberimu tugas? Tanya Abu Nawas. Dukun sakti, jawab makhluk itu. Abu Nawas tertawa kecil. Coba pikir, apakah dukun itu berpuasa? Makhluk itu terdiam. Tidak. Dia tidak berpuasa. Nah, sedangkan aku sedang berpuasa. Seharusnya kau lebih tunduk kepada orang yang sedang taat beribadah, bukan kepada orang yang tidak berpuasa. Makhluk itu mulai kebingungan. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Abu Nawas menuangkan segelas air ke dalam cangkir. Duduklah, kau pasti lelah setelah perjalanan jauh. Mau kurma dan air? Makhluk itu semakin bingung. Sepanjang hidupnya sebagai makhluk santet, belum pernah ada manusia yang mengajaknya untuk bersahur. Dengan ragu-ragu, ia duduk di depan Abu Nawas. Aku tidak bisa makan atau minum. Abu Nawas mengangguk bijak. Baiklah, kalau begitu aku akan sahur dulu. Ia mengambil sebutir kurma dan memakannya dengan tenang, lalu meneguk air dengan penuh kenikmatan. Melihat itu, makhluk santet itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Hawa panas dan amarah yang sebelumnya ia bawa mulai menghilang. Tubuhnya yang hitam pekat mulai pudar dan matanya yang merah berubah menjadi lembut. Apa yang terjadi padaku? Abu Nawas tersenyum. Kau telah tersucikan di bulan Ramadan dan kau tidak lagi menjadi alat kejahatan. Makhluk itu tiba-tiba bersujud di hadapan Abu Nawas. Mulai hari ini aku tidak mau lagi menjadi alat santet dan aku akan menjadi pelayanmu. Sementara itu di rumahnya, Abu Jahal sedang tertidur nyenyak, bermimpi tentang kehancuran Abu Nawas. Namun tiba-tiba terdengar suara keras di kamarnya. Duar! Ia terbangun dan melihat makhluk santet berdiri di depannya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau seharusnya mencelakai Abu Nawas? Makhluk itu tertawa. Aku sudah berubah. Aku tidak lagi menjadi alat kejahatan. Justru aku datang untuk mengembalikan santet ini kepadamu. Tiba-tiba angin berputar-putar di dalam kamar Abu Jahal dan tubuhnya terasa panas. Ia berteriak ketakutan, lalu berlari keluar rumah dalam keadaan setengah telanjang. Para warga yang sedang sahur melihatnya dan tertawa. Ada apa Abu Jahal? Kenapa kau berlari seperti itu? Abu Jahal gemetar. Santet itu kembali kepadaku. Orang-orang hanya menggeleng-geleng kepala.
itulah akibatnya kalau tidak belajar dari kesalahan. Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas hanya tersenyum melihat ke arah bulan dan berkata, "Di bulan suci, yang tulus akan menang dan yang jahat akan terkena balasannya sendiri." Sejak hari itu, Abu Jahal kapok dan tidak pernah lagi mencoba mencelakai Abu Nawas. Sementara itu, makhluk santet yang telah bertobat tetap tinggal bersama Abu Nawas, membantunya dengan berbagai pekerjaan dan tidak lagi menjadi alat kejahatan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.